Pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Apa kabar semuanya? Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang moral dan keagamaan itu apa? Sebelum kita memulai membahas materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami akan mempelajari bermoral dan keagamaan. Ya Bapa, berkatilah dan lindungilah kami dalam pelajaran bermoral dan keagamaan ini. Semoga Engkau mampu membimbing dan mendampingi kami dalam menyerap materi apa yang diberikan. Semoga Engkau menyatukan kami dengan doa yang diajarkan oleh Kristus, sebab Dialah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, setelah kita berdoa, marilah kita mengupas apa sih moral dan keagamaan itu. Hubungan antara agama dan moralitas telah lama diperdebatkan dengan hangat. Apakah agama membuat kita lebih bermoral? Nah, saya akan bertanya, apa sih yang dimaksud dengan bermoral? Yaitu ialah agama yang bermoral, karena kalau orang tidak mempunyai moral, otomatis dia tidak mempunyai agama. Apakah kita perlu untuk bermoralitas? Semua orang pastinya perlu. Mengapa orang itu bermoralitas? Karena penting bagi semua orang yang mempunyai moral yang lebih baik dengan sesama, baik penyelidikan ilmiah telah gagal menguraikan agama dan moralitas menjadi elemen-elemen yang berlandaskan teori, telah mengadopsi konsep parosial tentang konsep-konsep kunci khusus, konsepsi perilaku prososial yang telah disanitasi dan telah mengabaikan untuk mempertimbangkan interaksi kompleks antara kognisi dan budaya. Kami berpendapat bahwa untuk membuat kemajuan kategori agama dan moralitas harus dipecah menjadi serangkaian sifat yang meyakinkan secara biologis dan psikologis, mengungkapkan fondasi kognitif yang membentuk dan membatasi varian budaya yang relevan. Nah, setelah mempelajari moralitas, marilah kita lihat satu persatu dengan materi menurut para ahli. Richard Dawkins berpendapat menyatakan bahwa iman dan moral belum tentu berhubungan. Tentang saja berpendapat Richard Dawkins perlu lebih lanjut, karena gereja meyakini bahwa iman dan moral adalah satu konsep. Dari moral berasal dari bahasa Latin adat istiadat, artinya adat moral adalah standar perilaku yang berkaitan dengan bagaimana kita menjalani hidup kita. Moral pada dasarnya tidak stabil, dan karena mereka juga dianggap berkembang, mereka harus ditemukan kembali, diciptakan kembali, dan didefinisikan ulang oleh setiap generasi. Moralitas dari bahasa Latin moralitas yang berarti cara atau karakter atau perilaku yang tepat,
adalah sistem perilaku etis yang berbudi luhur. Moralitas berkaitan dengan bagaimana orang menyesuaikan diri dan standar perilaku dan karakter berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Ini berkaitan dengan perbedaan antara yang baik dan yang jahat, dan dengan menyatakan menurut kode etik yang diakui. Moralitas setidaknya merupakan upaya untuk membimbing perilaku seseorang dengan alasan. Nah, yang kedua, menurut ahli Syarif dan Rosano berpendapat demikian, bahwa agama dan moralitas berbagi kehidupan sosial sebagai sumber evolusi yang sama. Mereka setuju bahwa agama membuka jalan bagi kehidupan sosial dan bahwa kehidupan sosial memungkinkan penyebaran dan peningkatan kompleksitas. Memeluk agama masing-masing membentuk evolusi budaya yang lain, dan masing-masing dipaksa untuk terus beradaptasi dengan mantra terbaru dari yang lain. Nah, kita memasuki tentang beragama. Agama itu belum tentu berasal dari moralitas, namun terkait erat dengan adanya awalnya agama memperkuat moralitas diri kita sendiri atau sesama kita berdasarkan peningkatan pengawasan sosial menciptakan hambatan mistis terhadap pelanggaran norma dinamisme proses. Berarti bahwa agama-agama dan komunitas sosial yang tidak mengikuti dan tidak beradaptasi secara moral disingkirkan oleh tekanan-tekanan selektif lingkungan konvensional yang berbeda terus-menerus muncul di seluruh dunia, menimbulkan masalah moral bagi yang dengan sendirinya membutuhkan solusi moral baru dan adaptif yang unik. Nah, sampai saat ini atau hari ini atau pagi hari ini, agama terus berfungsi sebagai mekanis penguatan moralitas yang penting bagi kita sendiri. Nah, sekarang saya mau bertanya, setiap individu dilahirkan tanpa rasa bersalah atau menyalahkan? Tentu seorang individu bias atau prasangka menurut mereka kita semua kemudian disosialisasi oleh orang tua, teman, guru, dan orang lain yang kita cintai dan kita percayai. Mereka membentuk harapan, nilai, norma, dan perilaku dan impian kita, dan dari merekalah kita akhirnya juga belajar stereotip dan prasangka. Mereka juga ikut bertanggung jawab atas kami mendapatkan informasi yang salah dan informasi yang terbatas. Kurikulum sosial yaitu pesan dari lembaga layanan keagamaan, sekolah, sistem hukum, komunitas, bisnis, penyiaran, dan media cetak. Pengamatan langsung ini kita dapat mempromosikan status quo, atau dia dapat memutuskan untuk mengambil sikap, meningkatkan kesadaran, dan mulai mempertanyakan dan membingkai ulang status quo. Nah, setelah kita telah membahas mengenai moral dan keagamaan yang tadi sudah panjang sekali materinya, saya akan memberi penugasan, yaitu apakah kita bermoral dan berkeagamaan menurut kita masing-masing. Nah, setelah penugasan ini, marilah kita lanjutkan materi selanjutnya. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya seperti biasa kita membuat berdoa terlebih dahulu, membuat tanda kemenangan Tuhan.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah membimbing kami dari awal proses bermoral dan berkeagamaan. Ya Bapa, sertai kami dalam berproses bermoral dan keagamaan ini. Ya Bapa, kami semakin bertumbuh dan berkembang tentang apa moral, apa itu agamaan. Tetapi Engkau telah menyatukan kami di dalam kehidupan kami masing-masing dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini, Allah dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.